yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Azikri. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang Premiere Pro dasar yang dibagi menjadi beberapa bahasan. Yang pertama ada pengenalan awal, kemudian ada pengenalan tools, dan dilanjut dengan color grading, dan terakhir adalah pengenalan keyframe. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke video tutorialnya. Oke, setelah kalian membuka Premiere Pro, tampilan awal akan kurang lebih seperti ini, dimana ada tulisan New Project dan Open Project. Di sebelah kiri kemudian disusul ada tulisan contoh seperti ini, ada Hello again, have a great day, atau mungkin bisa Welcome back to Premiere Pro dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada recent file, dimana itu adalah project-project yang telah kalian buat sebelumnya. Kemudian untuk membuat ini project atau project baru, kalian bisa klik di sini project, atau jika kalian tidak melihat tampilan ini sama sekali, kalian bisa klik di sini di pojok kiri atas file, kemudian klik new, terus kalian klik project. Itu sama aja dengan kalian mengklik di project di sini dan tampilan akan berubah ke panel new project seperti ini. Kemudian bagiannya kalian bisa isi dengan apa saja sesuai keinginan kalian. Untuk kali ini saya akan tulis tutorial. Kemudian untuk location adalah tempat dimana kalian menyimpan atau save file atau projectnya. Kemudian untuk settingan di sini saya biarkan default, kecuali pada renderer untuk laptop yang bagus atau yang lebih baik. Sebetulnya nanti ada pilihan kuda atau cuda tulisannya, itu kalian bisa pilih untuk menunjang performa dari Premiere Pro nya. Tapi kebetulan karena laptop saya kurang baik, jadi saya biarkan aja settingannya seperti ini. Dan klik OK. Setelah klik OK, kalian akan menemukan panel-panel seperti ini. Jika kalian tidak melihat panel yang mirip panel-panel atau workspace yang sama atau mirip dengan ini, kemungkinan kalian ada di workspace yang berbeda. Sebagai contoh, kemungkinan kalian ada di workspace audio seperti ini. Ya, tampilannya akan sangat berbeda. Jika kalian mempunyai masalah seperti ini, kalian tinggal klik workspace editing di atas. Kemudian tampilannya akan berubah dan jadi tampilan yang jauh lebih sederhana untuk memulai editing. Selanjutnya untuk mengimport file, ada beberapa cara. Cara pertama, cara tradisional, cara yang cukup tradisional, yaitu kalian klik file di pojok kiri atas, kemudian kalian klik import, dan kalian bisa mencari folder di mana video atau audio kalian simpan. Kemudian cara kedua bisa dengan klik kanan di bagian panel project ini, klik kanan, terus kemudian klik import, dan hasilnya sama saja. Terus kalian bisa mencari folder video atau audio yang kalian ingin masukkan. Kemudian cara ketiga adalah cara termudah dan tercepat, yaitu dengan double klik di panel project, dan itu hasilnya akan sama, dimana kalian bisa memilih folder video atau audio kalian simpan. Kalian bisa memasukkan, cara memasukkannya adalah dengan untuk memasukkannya saya bisa menyeleksi semuanya karena saya ingin memasukkan semuanya. Tapi jika kalian memilih salah dua atau salah satu, kalian bisa menyeleksi salah dua atau salah satu dari videonya. Untuk kondisi saya akan mengimport semuanya. Saya select semuanya, kemudian saya klik open, kemudian file akan terimport. Untuk memulai pengeditan, kalian bisa klik di sini new item, terus kalian klik sequence. Sebenarnya itu cara yang dianjurkan karena kalian bisa mengcustom settingan dan lain sebagainya di sini sesuai keinginan kalian. Tapi jika kalian udah percaya atau kalian tahu bahwa kualitas video kalian baik dan kalian ingin settingannya sama dengan apa yang video kalian punya, kalian bisa dengan cara mudah. Sebagai contoh, ini video ini saya akan drag masuk ke timeline. Ini adalah cara termudah untuk membuat sequence. Tapi ini tidak dianjurkan karena ini akan berpengaruh kepada kualitas. Jika kualitas video kalian buruk, maka hasil sequence-nya akan buruk juga. Setelah itu saya akan memasukkan video lainnya. Untuk memasukkan video atau audionya saja, kalian bisa double klik, kemudian nanti akan muncul panel source seperti ini. Jika kalian ingin memasukkan videonya saja,
kalian bisa klik icon gambar seperti film di sini. Kalian bisa drag tarik menuju timeline. Tapi jika kalian ingin memasukkan hanya bagian audio saja, kalian bisa klik icon di sini seperti pegunungan atau audio wave gitu. Kemudian kalian bisa tarik sama seperti tadi. Cuman di sini karena kebetulan video tidak ada audio, jadi tidak bisa mencontohkannya. Selanjutnya kita akan masuk pada bahasan pengenalan tools. Pertama ada tools selection tools, yaitu tools paling atas. Selection tools biasanya digunakan untuk keseluruhan pengerjaan di workspace. Bisa klik panel dan sebagainya, klik tombol-tombol di sebelah sini. Kemudian juga secara spesifik di timeline, selection tool bisa dipakai untuk memindahkan atau menggeser sebuah footage atau video seperti ini. Bisa dipindahkan ke track 3, titik 3 ke track 2 dan sebagainya, atau digeser seperti ini. Dan juga bisa memotong atau mengurangi, menambah durasi dari file video seperti ini. Kalian tinggal arahkan kursornya di ujung video, kemudian kalian tarik ke kemana video kalian akan potong seperti ini. Kemudian ada tools yang kedua adalah track select tool, dimana ini dibagi menjadi dua, yaitu forward dan backward. Forward itu untuk menyeleksi bagian footage atau video dari kiri ke kanan seperti ini, karena ini tombolnya ke kanan. Kalian bisa menyeleksi dari kiri ke kanan, secara otomatis video akan terseleksi dari kiri ke kanan. Dan sebaliknya, yang backward itu akan menyeleksi dari kanan ke kiri. Contohnya seperti ini. Dan sama apabila jika kalian select di bagian tengah, bagian kanan tidak terseleksi karena ini menyeleksi dari bagian kanan ke kiri. Seperti itu. Untuk tools yang selanjutnya ada ripple, rolling, dan rate stretch tool. Di sini ripple edit itu kalian bisa memotong video kalian tanpa meninggalkan slot kosong. Jika tadi menggunakan selection tool biasa, kita potong, ini akan meninggalkan slot kosong di tengah seperti ini. Jika di beberapa kondisi hal itu tidak diinginkan, kemudian bisa menggunakan tools ini sebagai pemudah dan mempercepat pengerjaan juga. Ripple edit tools berfungsi untuk hal tersebut. Sebagai contoh seperti ini, jika kalian potong video seperti ini tidak akan meninggalkan slot kosong, di mana video kedua dan ketiga akan secara otomatis bergeser atau berpindah sehingga tidak akan meninggalkan slot kosong. Kemudian ada tools kedua yaitu rolling edit tool. Itu konsepnya hampir sama, tapi perbedaannya adalah yang tidak akan mengurangi atau merubah durasi. Sebagai contoh di sini durasi ada di angka 27 detik ya. Dan jika menggunakan rolling dan kalian melakukan hal itu, video yang sekalian potong akan berkurang, tapi di video setelahnya itu akan bertambah durasinya, sehingga durasi keseluruhan timeline tidak akan berubah. Jika tidak, di sini angkanya tetap di 27 detik ya. Selanjutnya ada rate stretch tool, dimana ini berfungsi untuk memperlambat atau mempercepat video. Sebagai contoh, jika kalian mengecilnya video seperti ini akan cepat video. Dan kebalikannya, jika kalian memanjangkan video, ini akan memperlambat videonya seperti ini. Kemudian untuk tools yang kedua ada razor tool. Razor tool adalah berfungsi untuk memotong video. Memotong video bisa dengan cara seperti ini. Kalian klik di mana video kalian ingin dipotong, kalian klik. Ini juga tidak hanya video, melainkan juga bisa untuk audio. Selanjutnya ada tools yang namanya slip tool. Slip tool ini berfungsi untuk, sebagai contoh, jika kalian awalnya tidak ingin footage ini, kalian ingin awalnya tuh langsung di mana dia memegang pohon seperti ini. Jadi kalian bisa lihat di kiri bagian panel program, dia memegang pohon secara otomatis. Tampilan awal dia akan langsung memegang pohon. Untuk cara lain ini akan jauh lebih lama. Jika kalian menggunakan selection tool biasanya caranya akan seperti ini. Di sini dia memegang pohon, sekalian geser kiri dan lalu kalian panjangkan lagi, ini akan jauh lebih lama. Dan slip tool akan memudahkan kalian untuk pengerjaan pada proses tadi. Kemudian ada pen tool. Pen tool ini digunakan untuk bisa memasking video atau membuat video kalian menjadi diseleksi dan kemudian menjadi transparan hingga 100%, dan juga bisa membuat shape atau bentuk. Kemudian juga bisa digunakan untuk keyframe, kebutuhan keyframe, tapi untuk keyframe kita akan bahas di bahasan selanjutnya, yaitu tentang keyframe. Untuk maskingnya terlebih dahulu, caranya adalah gampang. Kalian bisa klik video di sini, terus kalian masuk ke panel effect control, kalian klik opacity, kemudian kalian pen tool yang sebelah sini. Setelah kalian klik, kalian juga bisa klik lagi
pentul sebelah sini kalian bisa mulai menggambar atau membuat sebuah titik-titik poin di bagian panel program. Ini bukan membuat video kalian yang tidak diseleksi menjadi hitam, melainkan menjadi transparan. Untuk lebih jelas, kalian bisa melihatnya dengan cara memindahkan file yang tadi kalian seleksi sebelah sini ke atas video lain. Kemudian ini akan terlihat di mana video yang kalian seleksi itu akan sama-sama terlihat dengan video yang lain di bawahnya. Selanjutnya, jika kalian tidak ingin masking tapi hanya ingin membuat shape, caranya bisa dengan kalian klik pen tool di sini, terus kalian pastikan tidak sedang mengklik footage apapun di timeline. Jika kalian sedang mengklik, kalian bisa klik random di manapun. Terus kalian mulai gambar. Ini akan meninggalkan shape dan akan membuat item baru. Di sini namanya grafik. Selanjutnya ada type tool. Type tool ada berfungsi untuk membuat teks program kalian atau di panel program. Tapi untuk caranya saya tidak akan memberikan contohnya pada kali ini. Saya akan bahas di bahasan selanjutnya mengenai keyframe. Selanjutnya kita masuk ke bahasan color grading. Color grading adalah memberikan nuansa warna kepada sebuah video atau footage agar lebih hidup dan lebih sesuai dengan nuansa atau mood yang kalian inginkan dalam sebuah video. Caranya bisa dengan klik ke panel effect, terus kalian Lumetri Color. Lumetri Color adalah efek yang diberikan oleh Premiere Pro untuk proses color grading. Kalian bisa klik di sini, kalian bisa masukkan ke video. Tapi untuk cara yang lebih mudah dan lebih efisien lagi, kalian bisa menggunakan adjustment layer. Caranya dengan klik new item di sini, terus kalian klik adjustment layer. Adjustment layer adalah secara sederhana adalah sebagai layer perantara untuk efek, dimana kalian bisa menyimpannya di bagian atas, kemudian ini akan berefek kepada footage di bawahnya seperti ini. Dan untuk cara lebih mudah untuk Lumetri Color, kalian tidak usah masuk ke panel effect, kalian cukup klik color di sini, workspace color di sini, kemudian workspace akan berubah, kemudian akan muncul Lumetri Color di sebelah kanan. Jadi jika kalian mengatur bagian color di sebagian sini, ini akan secara otomatis dia sudah mengapply efek Lumetri Color. Untuk bagian pertama kita akan masuk ke basic correlation. Basic correlation ini kita bisa mengatur temperatur, nuansanya lebih panas atau lebih dingin, kemudian akan lebih hijau atau lebih ungu, dan pada tone bisa kalian mengatur exposure atau kecerahan. Bisa kalian mengatur kecerahan, dan di kontras juga kalian bisa mengatur kontras. Di highlight itu bagian terang dalam video, kalian bisa atur jauh lebih gelap atau lebih terang. Kemudian shadows adalah bagian gelap dalam video, seperti kebalikannya. Kemudian white sama atau mirip dengan highlight, perbedaannya sedikit. Kemudian juga black juga sama dengan shadow, sebetulnya mirip dengan shadows. Kemudian ada saturasi adalah ketajaman warna. Saya biasanya menggunakan ini dikit saja. Kemudian di kreatif saya masuk ke faded atau ini memberikan efek pudar kepada video kalian. Ya kan, ini kita bisa menyesuaikan sesuai keinginan kalian. Kemudian sharpen adalah ketajaman gambar, misalkan default saja. Vibrance dan saturasi ini sebenarnya mirip-mirip, tapi vibrance ini perbedaannya adalah vibrance tidak akan menajamkan warna yang sudah tersaturasi, perbedaannya hanya di situ. Dengan saturation itu dia akan mensaturasi apapun semua seluruh tanpa pengecualian yang ada di footage kalian. Shadow tint ini bisa digunakan untuk memberikan nuansa kepada video kalian. Shadow saya akan berikan dia pada efek lebih biru, kemudian highlight saya akan berikan dia kepada juga lebih biru, atau mungkin shadow di bagian lebih kuning atau merah seperti ini. Kemudian di curves, masuk kepada curves. Di sini saya akan menggunakan curve bagian RGB curve saja. Di bagian atas ini untuk highlight, tengah ini untuk midtones, dan terakhir di bawah ini untuk shadows. Kalian bisa klik poin-poin di sini. Seperti ini. Lanjut. Selanjutnya ini yang di bawah adalah fitur-fitur yang advance dan kompleks. Jadi saya tidak akan membahasnya lebih jauh. Kemudian masuk aja ke vignette. Vignette adalah memberikan nuansa gelap atau terang pada ujung-ujung video. Seperti ini kalian bisa atur opacity, lengkungnya dan sebagainya.
Kemudian saya di sini akan memberikan efek lebih gelap sedikit saja seperti ini. Kemudian untuk melihat efek sesudah dan sebelumnya, kalian bisa klik di timeline mata, icon mata di sini, terus kalian bisa matikan dan nyalakan. Kita bisa lihat perbedaannya, gimana video yang sudah sebelum di color grading dan sesudah di color grading. Untuk tutorial selanjutnya adalah penggunaan keyframe. Keyframe ini bisa digunakan untuk baik video maupun audio. Untuk audio mungkin bisa untuk levels, dan di video untuk bisa mungkin opacity, contohnya seperti ini. Sebagai contoh, jika kalian ingin membuat efek fade atau transisi menjadi gelap, kalian bisa menggunakan opacity dengan keyframe. Caranya dengan kalian klik footage, kemudian kalian klik menu opacity, terus kalian klik icon timer di sini seperti timer ini. Kalian klik, otomatis akan muncul titik di sini. Ini adalah titik awal kalian penganimasian. Selanjutnya di titik akhirnya dia menjadi gelap. Dia membuat dia jadi 0%. Otomatis animasinya dia akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan teks. Sekali menambahkan teks, otomatis akan muncul seperti ini, tanda type atau merah, icon merah di sini untuk menulis. Kalian bisa menulis apapun. Saya akan tulis sungai. Kemudian saya akan mengganti hurufnya, itu bisa di sini. Kalian bisa klik ini sebagai biar di tengah. Terus kalian bisa klik, kalian bisa memilih jenis fontnya. Jika kalian tidak berubah dan kalian sudah mengganti tapi tidak berubah, sebelumnya kalian double klik dulu atau select semuanya, kemudian baru kalian pindah atau kalian rubah seperti ini. Ini akan berubah. Kemudian warnanya saya akan ganti dia ke warna merah mungkin. Terus untuk posisinya saya akan simpan dia di tengah. Di sini tidak terlihat alignment. Caranya kalian bisa dengan klik grafik di sini, workspace grafik. Di sini akan memunculkan essential grafik. Kemudian kalian klik edit. Di edit ini kalian bisa melihat ini tampilan yang jauh lebih kompleks lagi dan lebih lengkap. Di sini ada align dan transform. Kalian bisa klik di sini. Ini otomatis videonya akan menjadi di tengah atau teksnya akan menjadi di tengah. Kemudian untuk ukuran size dari fontnya saya akan membuat dia jauh lebih besar. Setelah itu penganimasian seperti tadi, kita akan menggunakan keyframe. Saya akan menggunakan di vector motion seperti ini. Terus saya ingin akhirnya tuh dia ada di tengah. Otomatis saya akan membuat dimana dia muncul, yaitu di sini, posisi awal di sini. Terus kita akan mundur, jadi otomatis ini menjadi posisi akhir. Kemudian untuk posisi awalnya kita akan atur ini menjadi di bawah. Kemudian animasinya akan seperti ini. Dan begitulah untuk penggunaan keyframe. Di essential grafik ini juga kita bisa menambah seperti gambar atau bentuk, membuat kotak saja seperti itu. Saya akan posisikan dia di sebelah kiri dan kanan. Kemudian saya akan duplikasi. Caranya dengan klik kanan di bagian edit ini, bagian tulisan shape ini, klik kanan lalu duplicate. Nah, hasil duplikasi ini saya akan geser ke sebelah kanan, geser menggunakan selection tool. Saya akan buat ini ada di seluruh video. Untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan tadi adalah video tutorial dan hasil dari Adobe Premiere Pro. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Un baiser, et puis l'on n'est plus les mêmes. Un baiser d'un taudis dans une cour fait un petit nid d'amour.